Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa tunalul barakat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa sahbihi dzawis sifatil aliyat. Amma ba'du. Saya Muhammad Rizky Al-Faris dari Prodi Bimbingan Konseling dan Pendidikan Islam semester 4. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas dari dosen kita, Bapak Rudi Masrukin, yaitu mata kuliah perbandingan madhab. Yang akan kami bahas adalah mengenai pengertian ijtihad dan beberapa kaitan-kaitannya. Ijtihad berasal dari bahasa Arab, yaitu jahada, yang artinya bersungguh-sungguh, rajin, dan sedangkan diteliti, yaitu mencurahkan segala pikirannya dalam mengistinbat hukum Islam. Jadi hukum Islam itu sumber utamanya ada dua, yaitu pertama Quran dan Sunnah, atau yang kita ketahui hadis. Di kalangan orang-orang Nahdlatul Ulama mengenal ada ijma dan qiyas. Jadi setelah ada dasar dari Al-Quran, kemudian ada dari hadis, ditambahi dengan ijma dan qiyas. Jadi kalau ijma, qiyas itu adalah hukum-hukum yang istilahnya tidak begitu diterangkan di dalam Al-Quran maupun hadis. Kemudian ulama-ulama ini melakukan ijtihad. Artinya apa? Melakukan pencurahan pikiran kepada hukum-hukum Islam tersebut yang mungkin kurang diterangkan dalam sumber-sumber hukum Islam. Kemudian ada, setelah ijma, ada qiyas, yaitu menyamakan kasus, istilahnya hukumnya apa gini, disamakan dengan hukum ini yang istilahnya mempunyai sifat dan hal-hal yang hampir sama, itu namanya qiyas. Dasar hukum ijtihad kita ketahui dalam surah An-Nisa ayat 59, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan Rasul-Nya. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah dan Rasul-Nya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir atau hari kemudian. Jadi dalam Quran tersebut, surat An-Nisa ayat 59, kita yang insya Allah orang-orang beriman disuruh mentaati Allah Tuhan kita dan Rasul-Nya. Jika ada barang-barang atau sesuatu hal yang mungkin kita tidak bisa memikirkan, maka kita suruh kembalikan kepada Allah. Dan juga kita harus mempercayai yang namanya hari akhir. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan dari Umar, artinya apabila hakim memutuskan hukum dan ia berijtihad, kemudian ternyata ijtihadnya benar, maka ia akan mendapat 2 pahala. Dan jika ijtihadnya keliru, maka ia mendapat 1 pahala. Jadi ada seorang hakim, apabila dia berijtihad dalam hatinya, apabila hukum itu kemudian benar, itu mendapatkan 2 pahala. Namun jika salah, tetap mendapatkan pahala namun 1. Jadi kalau benar mendapat 2, kalau salah mendapatkan 1, tetap berpahala. Jadi mulai zaman Nabi itu sering melakukan ijtihad yang namanya para sahabat, sehingga pada sekarang, pada zaman sahabat ketika ditinggal Nabi, ada perintah dari Allah lewat Nabi yang namanya Al-Quran. Situ ada bunyi aqimus shalah wa atuz zakat, dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Itu dari Allah, dirikanlah sholat. Nah, kita bertanya-tanya, dirikanlah sholat, seperti apa itu sholat? Nah, kemudian dinukilkan kepada hadis Nabi, yaitu shollu kama ra'aitumuni usolli. Jadi sholatlah seperti kamu lihat sholatku. Jadi umat-umat Nabi disuruh sholat seperti sholatnya Nabi. Itu penjabaran dari shollu kama ra'aitumuni usolli yang menjelaskan, yaitu aqimis shalah wa atuz zakah.
Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Apabila dari awal hingga akhir terdapat kesalahpahaman atau kurang berkenan di hati panjenengan sedaya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.